Terima kasih. Kok mukanya lucu ya? Terima kasih atas dedikasi serta apresiasi kami berikan atas kerja-kerja dari teman pengurus nasional selama 3 tahun 2 bulan lebih. Kami memiliki sejumlah catatan terkait dengan LPJ yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekjen Haji Indonesia. Pertama, Haji Jakarta itu mempertanyakan bagaimana persentase pencapaian kinerja teman-teman dari GPHP. Karena yang paling simpel menjalankan amanat Kongres adalah mengukurnya dari GPHP. Dari 4 klaster itu, berapa yang sudah dicapai, berapa yang belum dicapai. Itu yang lebih simpel sebenarnya. Jadi amanat Kongres sebelumnya, berapa yang sudah dicapai di GPHP itu, berapa yang belum tercapai. Kami belum melihat listnya itu. Yang kedua itu masih berkaitan juga, karena kami mendapati ada beberapa skor yang kami tidak tahu itu skornya dari mana. Asesmennya dari mana. Kalau kami mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas asesmen itu yang idealnya dikerjakan oleh auditor independen. Ketiga, Haji Jakarta juga menyoroti survei nasional kebutuhan anggota haji. LPJ mencantumkan responden hanya mencapai 12% perempuan dan 13% kelompok muda. Mengapa pencapaian responden hanya untuk kelompok ini yang masih sangat kecil? Untuk itu Haji Jakarta mengusulkan agar Haji merancang SOP inklusi agar keterwakilan untuk kelompok perempuan, queer, kelompok muda, dan disabilitas bisa tercapai. Keempat, Haji Jakarta mempertanyakan laporan keuangan dalam LPJ yang sangat jauh dari standar. Laporan keuangan tidak mencantumkan rincian detail aliran dana dari donatur dan penggunaan anggarannya. Hal ini tercermin dari laporan keuangan, misalnya iuran anggota, yang tidak dilaporkan secara berkala. Kalau catatan kami menerima laporan iuran itu Oktober 2023, itu pun karena kami minta, dan yang tidak kami minta pada Februari 2023. Setelah itu tidak ada lagi. Bukti transfernya juga ya, itu yang kami tanyakan. Nah, padahal di pasal 47 ayat 5, Pengurus Nasional Haji menerbitkan laporan keuangan pembayaran iuran dan menyetor dana iuran sebesar 75% kembali gaji kota setiap 6 bulan sekali. Masih berkaitan dengan mekanisme iuran anggota Haji Indonesia berdalih ada data yang tidak tercatat tanpa nama dan keterangan. Haji Jakarta mempertanyakan bagaimana manajemen rekening di Hajindo. Masa hal-hal yang seperti itu tidak bisa di-tracking melalui bank. Kelima, Haji Jakarta menerima laporan dari anggota yang masih kesulitan dana UKJ-nya karena alasan iuran. Lagi-lagi iuran, padahal data iuran tidak diupdate. Ini kan artinya mempersulit anggota untuk mengakses sertifikat UKJ-nya mereka. Keenam, Haji Jakarta menilai Haji Indonesia telah mempraktikkan eksploitasi modern berbalut program kepada haji kota. Eksploitasi modern berbalut program. Hal ini tercermin dari mekanisme pelaksanaan program Haji Indonesia yang tidak menyediakan sistem saving yang memadai untuk haji kota, untuk kemandirian haji kota. Berdasarkan pengalaman Haji Jakarta di program AYUM, Haji Jakarta bahkan tidak diberikan saving, baru diberikan saving setelah protes. Bayangkan, saving diberikan setelah kita protes. Kalau haji kota lain tidak protes, berarti tidak diberikan saving dong. Standar apa yang digunakan oleh haji itu? Ya, Haji Jakarta juga menyesalkan peretasan akun digital Ketua Umum Haji Indonesia yang ironinya diluncurkan setelah peluncuran buku keamanan digital. Itu ironi. Apalagi peretasan akun Instagram yang menyebabkan korban dari non-anggota haji. Ke-10, Haji Jakarta juga mempertanyakan transparansi keterwakilan anggota. Siapa yang ditunjuk menjadi trainer, siapa yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Pers. Itu tidak ada SOP-nya. Ada nggak SOP-nya? Tidak ada kan? Karena tidak ada SOP-nya,
Kita pakai standar apa untuk menunjuk faktor like dislike atau faktor apa yang lainnya? Silahkan nanti dijawab atau jadi evaluasi. Ke-11, SOP penanganan kekerasan seksual yang masih kita lupa, padahal kita ini organisasi profesi yang seharusnya ranahnya ada di etik. Kasus kekerasan seksual itu adalah ranah pidana. Kalau orangnya ternyata secara pidana tidak terbukti bersalah, terus kita sudah menjatuhkan sanksi secara etik, kasus KS, kita mau apa? Terhadap korban yang sudah kita jatuhkan sanksi. Ini termasuk kasus KS yang ditangani oleh Ajindo, yang kami sudah kirimkan surat somasinya dengan terlapor anggota Aji Jakarta dan terlapornya anggota Aji Jakarta. Bahkan di situ Ketua Aji Jakarta juga difitnah karena mengintimidasi pelapor. Padahal tidak ada kontak sama sekali. Ke-12, berkaitan dengan organisasi Aji Jakarta mempertanyakan alasan uji Indonesia dan APJ yang menyebutkan Konferensi Aji Jakarta tahun 2021 menjadi penyebab mundurnya 5 pengurus Aji Indonesia. Apakah memang alasan mundur mereka mencantumkan karena Konferensi Aji Jakarta? Kalau tidak, kenapa Ajindo mendalilkan itu di laporan pertanggungjawaban? Viveri Veriversum Vivus Vici. Jangan berlaku saling sebagaimana kamu tidak mau disalimi. Alusius Budi Kurniawan dan Firman Nugroho perolehan elektoral tahap 1 dan tahap 2 0. Ditetapkan di Palembang pada 5 Mei 2024, Panitia Pemilu Aji periode 0. Ini saya akan membacakan surat keputusan Panitia Pemilu Aji tentang penetapan perolehan elektoral pasangan calon. Lengkap? Lengkap. Oke, baik. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Aji pada Pemilu Aji 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Saja. Total pasangan Nadia Frida Bayu Wardana 90, pasangan Alusius Budi Kurniawan, Iman Dwianto Nugroho 42, Ika Nintias, Laban Abraham Laisila 48, Edi Chan, Asep Saifullah 37. Dua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Palembang pada 5 Mei 2024. Panitia Pemilu Aji Yoso Mulyawan, Ketua Merangkap Anggota ditandatangani, Lufiana, Sekretaris Merangkap Anggota ditandatangani, Musdalifa Anggota ditandatangani, Ramon Evu Anggota ditandatangani, Aryo Wisanggeni Anggota ditandatangani, saksi para pasangan calon, Miftah Farid, Ketua Pengawas Pemilu Aji. Dengan ini kami nyatakan pleno rekapitulasi perolehan suara keempat pasangan calon selesai. Baik, kawan-kawan, kami meminta waktu sebentar untuk menandatangani berita acara, lalu kemudian akan kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Bapak agak barang nih. Foto dulu Mas Bayu. Mantap,
Selamat Mbak, semangat. Semangat Ed, semangat, semangat. Mana nih? Sukses lah Komisi 1. Mbak Nani. Salam dong Mbak. Sukses ya. Dukung. Mas Bay. Ya itu, thank you. Seperti kita sudah prediksi ya. Yes.
berjuang merdeka kita selalu. Menergang oleh waktu, Aji tetap bersatu, berjuang merdeka kita selalu. Darahmu pengorbanan kawan, namamu kami mari terus berjuang. Merdeka kita selalu, berjuang merdeka kita selalu. Itu dia tadi teman-teman acara pemilihan Ketua Umum AJI, Aliansi Jurnalis Independen, acara yang berlangsung selama 2 hari ini. Akhirnya pada hari ini telah memilih siapa yang menjadi Ketua Umum dan pilihannya jatuh kepada Nanya Frida dan Bayu Wardana. Nah itu dia tadi teman-teman suasana di Rakernas AJI. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Dadah. Mengingat pasal 42, 44 Tata Tertib, pasal 19 Anggaran Dasar, pasal 12 Undang-Undang Anggaran Rumah Tangga, memutuskan menetapkan Ketua Umum AJI adalah Nani Afrida, Sekjen AJI adalah Bayu Wardana. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Palembang Minggu 5 Mei 2024 pukul 24. Pimpinan sedang Abdul Manan, Wakil Ketua Ana Dukana, Sekretaris Sunati Said. Tiga.